Ya kajiannya udah selesai ya dicabut. Saya nggak tahu mau jawabnya gimana karena Pak Sandi udah datang ke saya, udah kita omongin, beliau janji mau kita briefing, 2 kali janji, 2 kali dibatalkan, jadi gimana? Saya kan bagaimanapun lebih tua dari dia. Sederhananya gitu. Jadi jangan membuat berita jadi yang nggak benar-benar juga, kalau saya boleh titip ya. Nggak ada, kita sama sekali tidak ada, kita profesional melakukan ini. Nggak ada sama sekali. Jadi kenapa mesti tanggal 5 ya memang udah baru selesai, Itu pikiran kalian aja, pikiran orang yang jahat aja. Nggak ada sama sekali. Saya udah mulai tua loh, nggak ada tuh. Jadi orang bilang kita begini, nggak ada. Semua kami lakukan secara profesional. Dan saya pertanggungjawabkan itu. Bisa dibahas di DPRD kalau pencabutan sudah dilakukan. Itu aja. Jadi jangan nanti, maaf ya, nulis lagi nanti ngarang-ngarang. Jangan melancar pikir maling semua negeri ini, masih banyak orang baik kok di negeri ini. Itu semua itu Ibu KLH. Karena beliau sudah nyabut surat dulu dari Pak Rizal Ramli, ya saya cabut. Masa diterus-terusin lagi? Iya kan? Itu kronologisnya sanksi dicabut sama Men LHK baru Opung cabut. Ya, iya persis seperti itu. Ya, jadi jangan dianukan. Nanti ada majalah lagi yang nulis dulu, ada koran nulis yang pating sliwer nggak jelas lagi. Kalau sesuai dengan aturan saya sih mah ikut-ikut aja. Nggak ada saya sih, nggak ada kepentingan saya sih itu. Kalau aturannya memang demikian, kita ikut. Kita hidup dengan aturan, bukan dengan emosi, bukan dengan hanya sekedar wacana. Saya sesuai dengan ketentuan kewenangan yang ada saya kerjain. Jadi kalau mau itu bisa dia hentikan, dia batalin, ya silakan aja. Kan itu semua kita ada batas-batas kewenangan kita. Jangan kita pikir kita ini all the way langsung bisa ke langit, nggak juga. Saya sebagai Menko itu ada juga batasan saya. Nggak usah saya, presiden pun ada batasannya. Gubernur pun ada batasannya. Jangan jadi pikir gubernur DKI atas segala macam bisa dikerjain, nggak juga begitu. Jadi kita harus jernih melihat. Dan satu yang paling penting saya titip ya, jangan terus buruk sangka. Pikir ini sudah ada negosiasi nih. Kami kepada ada, kita ketemu siapa enggak? Ini ketuanya Pak Ridwan kok. Pak Ridwan kan ketua Mini TV. Masa dia mau melacurkan ke profesionalismenya? Enggak. Saya nggak pernah campur tanya beliau, enggak pernah, sama sekali nggak saya pernah campur. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Apa yang disampaikan Rocky Gerung tadi itu udah menggantikan kutipan filosof. Kalau dalam Al-Quran itu Iqra', bacalah. Ketika tsunami terjadi di Aceh, sebenarnya alam sudah memberitahu. Burung-burung terbang ke arah berlawanan arah. Tapi kita sekarang ini tidak bisa membaca alam. Padahal kata orang Minang, alam terkembang jadi guru. Kita sudah tidak tahu lagi guru kita itu. Dan guru itu dimatikan oleh kita sendiri. Mungkin Teluk Jakarta salah satu yang nanti akan mematikan guru kita itu. Kapitalisme tidak bisa mereformasi dirinya sendiri. Kapitalisme hanya bisa menghancurkan dirinya sendiri, kata William Du Bois, filosof Prancis. Dan sebelum saya mulai diskusi segmen terakhir, ALC, program ALC TV1 4 tahun berturut-turut menjadi program talk show news terfavorit
di Indonesia dan meraih Panasonic Global Awards. Dan untuk 2017 ini, sekiranya pencinta ALC, baik yang ada di studio maupun dimanapun siaran ini bisa ditangkap, seandainya ingin ALC meraih Panasonic ke-5 tahun berturut-turut, tolong diketik PGA spasi 5H, PGA spasi 5H, 5H, 5, dan SMS ke 99 386. Mudah-mudahan ALC meraih piala ke-5-nya tahun 2017. Sekarang, dan itu paling lambat tanggal 19 Oktober. Sekarang saya ke Pak Abdul Rahim Kresno. Pak Riza Ramli berhalangan datang dan meminta Pak Abdul Rahim untuk mewakili beliau. Pak Abdul Rahim sendiri adalah mantan tenaga ahli Menko Maritim dan Sumber Daya. Silakan. Pak Karni, berapa hari terakhir kita dikejutkan oleh berita pencabutan moratorium dan menjadi heboh di berbagai media. Nah, untuk menyegarkan kembali pikiran kita, akan saya ceritakan dulu proses bagaimana terjadinya moratorium waktu itu oleh Menko Maritim Rizal Ramli. Jadi waktu itu terjadi polemik yang memanas di berbagai media, termasuk medsos dan sebagainya. Dan kemudian terjadi sampai pendudukan Pulau G oleh nelayan. Karena saudara-saudara kita nelayan sudah tidak bisa menahan ya, karena sangat terganggu dengan adanya reklamasi Pulau G. Kemudian di dalam berita-berita di online juga ada penjelasan-penjelasan dari anak perusahaan Pertamina sebetulnya, yaitu Pertamina Hulu Energy, ONWJ, itu offshore Northwest Java, itu yang mempunyai pipa gas yang melintas di sampingnya Pulau G. Pipa gas ini mensuplai PLTU Muara Karang. Jadi pusat pembangkit listrik tenaga gas dan uap Muara Karang milik PLN. Dan sebetulnya ada lagi pipa gas milik Nusantara Rigas, itu anak perusahaan Pertamina juga. Sayang tidak hadir di sini. Itu mensuplai pembangkit listrik tenaga gas dan uap Muara Tawar. Kemudian ada satu lagi di sekitar situ, pembangkit listrik Tanjung Priok. Jadi di dekat Pulau G itu ada banyak pembangkit listrik. Nah, yang ini terganggu sekali dengan reklamasi Pulau G. Dan ini jaraknya terlalu dekat dengan Pulau G. Sehingga membahayakan, tadi sudah disebutkan juga oleh saudara dari Walhi, jadi membahayakan repairing dari pipa itu kalau terjadi sesuatu dengan pipa itu. Bukan hanya pipa, sebenarnya ada juga kabel-kabel PLN.
itu karena di pipa gas itu ada tekanan yang tinggi. Nah, kalau ada repairing membutuhkan jarak untuk manuver kapal untuk sampai banyak ya, berjarak jauh. Padahal itu jaraknya ke Pulau G cuma 25 sampai 40 meter. Nah, ini yang menyebabkan tidak mungkin Pulau G itu di redesign karena space-nya nggak cukup. Kalau itu Pulau G dipotong, masih ketemu pulau yang lain lagi karena terlalu dekat. Sedangkan ada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 5 2010 tentang kenavigasian, itu turunan dari Undang-Undang Pelayaran. Jadi ini domainnya Kemenhub yang menyebutkan bahwa area bebas dari pipa gas di dalam laut itu harus 500 meter ke kanan dan ke kiri. Ini yang menyebabkan tidak mungkin Pulau G itu dilanjutkan sama sekali. Karena Pulau G ini sebetulnya kalau bisa di browsing di internet, dia ramping sekali, kecil dia. Panjang ke atas, ramping, jadi lebarnya itu paling-paling sekitar 400-an meter. Jadi kalau dikasih 500 meter, dipotong, udah habis, udah ketemu pulau yang lain lagi. Nah, itu pertama. Yang kedua, masalah nelayan tadi. Nelayan jadi harus berputar, menambah ongkos, padahal ongkos untuk 100.000 aja udah berat buat nelayan. Sehingga akhirnya Pak Rizal Ramli waktu itu memutuskan untuk bukan menunda, tapi menghentikan selamanya Pulau G itu. Jadi kalau sekarang ada pernyataan dari pemerintah bahwa itu akan boleh dilanjutkan lagi, kurang masuk akal, begitu. Karena space-nya tidak ada, itu. Dan ini Muara Karang, Muara Tawar dan sebagainya ini udah tahun 90-an udah ada, Pak. Gasnya itu sudah ada. Jadi ini yang reklamasi yang pendatang baru. Jadi nggak mungkin ini dirubah. Kalau ini dirubah, siapa yang membiayai? Dan nggak ada space-nya. Nah, akibat ini kan air lautnya sebetulnya untuk PLTU itu untuk air pendingin. Air pendingin nanti setelah masuk ke mesin dibuang lagi menjadi panas, diputar lagi jadi dingin. Tapi karena space-nya terlalu kecil, nggak mungkin, sehingga air lautnya naik 2 derajat, 2,1 derajat. Mengakibatkan mesinnya ini underperforming, Mbak. Sehingga menimbulkan kerugian 3 miliar satu hari, Pak. Itu yang terjadi. Itu ada di internet, di berita-berita, Okeson dan sebagainya ada. Jadi kalau Pulau G ini diteruskan, itu menimbulkan kerugian negara, pasti. Dan kita tahu cerita selanjutnya kalau menimbulkan kerugian negara, itu pasti bukan happy ending lah, Pak. Nah, itu Pulau G. Nah, sekarang Pulau C sampai D, itu memang dulu ada hal-hal yang tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu dari KLHK, hal-hal yang dulu belum dipenuhi amdalnya, misalnya untuk yang di atas daratan belum ada dan sebagainya, walaupun pulaunya sudah
jalan dulu. Kemudian ada lagi yang belum disebutkan, tapi sedikit tadi disebutkan adalah sumber pengambilan tanah untuk pengurukan itu juga dipermasalahkan oleh KLHK waktu itu. Nah, tapi juga ada satu lagi, Pak. Ini. Jadi Pulau C dan D itu sebetulnya harus ada kanalnya. Jadi misalnya ini C, ini D, ada kanal, ini laut, halus laut gitu. Tapi yang terjadi waktu itu ini digandeng begini, ditutup tanahnya supaya bisa dijual lebih banyak lagi. Dan itu di bawah pengawasan Gubernur DKI yang lama. Jadi banyak sebetulnya masalah-masalah yang menunjukkan bahwa tadi istilah Bu Faira bukan hanya pelanggaran hukum, tapi penerobosan hukum. Bahkan saya heran sekarang kalau misalnya tadi yang PP 5 2010 itu mengharuskan daerah bebas 500 meter kiri dan kanan untuk pipa gas itu, sekarang dilanggar. Apakah PP ini tidak berlaku untuk suatu perusahaan tertentu? Itu pertanyaan saya. Apakah ini menjadi ada negara di dalam negara? Inilah yang jadi masalah dan perlu klarifikasi. Jadi saya kira sementara itu dulu, Pak Kani. Baik, Pak. Agak ngeri saya mendengarkan negara itu rugi 3 miliar satu hari. Artinya 1 tahun itu 1 T lebih. Dan itu gak hanya melanggar undang-undang administrasi. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara, itu korupsi, Pak. Jadi pidana pun terlanggar di situ. Sekarang saya ke Pak. Saya tambah sedikit, Pak. Masalahnya ini teman-teman yang misalnya dari jajaran PLN atau birokrasi ini kan pada takut ini. Benar, Pak. Ada sinyal yang nggak sehat dari atas, jadi kan pada takut. Jadi saya kira kita belum bisa mendapatkan informasi yang jernih. Bapak benar. 2 instansi itu malam ini juga kami undang, tapi nggak berani datang, Pak. Baik pemirsa, kita juga sebenarnya mengundang gubernur dan wakil gubernur yang baru, tapi maklum baru sehari dilantik, kegiatannya padat sekali. Namun ada ketua tim sinkronisasi Anies dan Sandi, Pak Sudirman Said, yang bekas mantan Menteri SDM. Saya persilakan Pak Sudirman melihat permasalahan ini bagaimana. Terima kasih Bang Kani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mulai dengan intermezzo dulu nih Bang Karni, supaya nggak ngantuk. Jadi seharian kemarin tuh beredar isu pribumi kan? Ya. Saya dapat kiriman artikel, kemudian saya kutip artikel itu, saya jadikan bahan untuk Twitter gitu. Saya baca di sini. Pribumi bukan lagi bermakna setiap orang yang lahir dan merupakan penduduk asli dari suatu tanah, tapi setiap orang yang bersedia dan bersumpah hidup dan mati demi bumi yang diinjaknya, dengan kesetiaan sepenuh jiwa dari manapun dia berasal.
Jadi kita harusnya tidak perlu risau dengan definisi. Intermezzo saja Pak Karni. Yang pertama tentu saja masyarakat ingin menunggu sebetulnya sikap Pak Anies dan Pak Sandi akan seperti apa, dan saya ingin menyatakan malam ini bahwa sebagian pembicara di sini seluruhnya barangkali bahwa beliau berdua akan konsisten dengan janjinya dan akan menunaikan janjinya. Bukan oleh semata-mata sikap politik, tapi karena kajian-kajian yang dilakukan sebelumnya gitu. Jadi kalau ada sebagian orang yang menyamakan reklamasi dengan yang di Dubai, Singapura atau daerah lain, itu menurut saya tidak apple to apple, karena tanah kita begitu luas gitu ya. Kita ada otonomi daerah, tanah air kita masih mumbrah-mumbruh kata orang Jawa gitu. Dan kasihan kalau Jakarta itu dipacu dengan reklamasi sehingga beban Jakarta betul-betul numpuk di sini. Sementara daerah lain sebetulnya masih banyak sisa yang bisa kita kembangkan. Ya Dubai ya segitulah, maka itu perlu direklamasi. Singapura kalau tidak reklamasi tidak pernah berkembang seluas ini. Jadi ada aspek kewajaran yang mesti dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun teman-teman kalau saya mendengar kata pemerintah, saya masih merasa di pemerintah juga karena belum lama saya berhenti dari pemerintahan gitu. Yang kedua, sebetulnya kalau kita bicara pemanfaatan umum kan ada Pulau N tuh Pak ya. Pulau N itu kan reklamasi juga gitu. Tetapi karena dipakai untuk kemanfaatan umum, dipakai untuk pelabuhan, tidak ada keributan apa-apa tuh gitu. Jadi ada aspek yang juga kemudian sepanjang dipakai untuk kepentingan umum sebetulnya orang juga tidak akan terlalu ramai gitu. Ini aspek-aspek ini tentu menjadi kajian, dan arahnya kemana? Arah kedepannya dari nomor 1 ada kepastian hukum, dan kita terima kasih kepada teman-teman di KLH, teman-teman di ATR untuk mencari jalan itu gitu. Yang kedua, bagaimana kita melindungi investasi. Dan cara terbaik melindungi investor adalah jangan mengajak mereka melanggar hukum. Itu cara paling mendasar. Tapi kalau kemudian kita mengajak mereka nyerempet-nyerempet hukum, itu sebetulnya bukan melindungi, itu menjerumuskan investasi itu. Yang ketiga adalah kita ke depan mendorong tidak ada pungutan-pungutan yang mengandung risiko moral hazard gitu. Pungutan kompensasi yang tidak masuk catatan APBD itu punya risiko arbitrer, tawar-menawar, yang tidak seluruhnya diketahui oleh publik. Jadi kompensasi gedung, kompensasi pulau itu sebetulnya sesuatu yang mengandung risiko itu. Dan kita akan dorong supaya yang gitu-gitu bisa diselesaikan, dimasukkan dalam proses APBD. Yang ketiga, yang berikutnya adalah bagaimana asas kemanfaatan umum diberlakukan. Jadi apapun yang dikerjakan untuk kemanfaatan umum. Saya ingin sedikit mereview nih perjalanan, sebenarnya sebagian sudah disebutkan oleh rekan-rekan yang lain. Jadi tahun 95 terbit Kepres 52 yang di situ didefinisikan reklamasi adalah penimbunan dan pengurukan laut di perairan laut utara, pantai utara Jakarta. Kemudian arealnya jelas dibatasi, yaitu sampai ke titik di mana kedalaman 8 meter itu ada. Jadi sudah ada desain yang sangat baik. Kemudian kewenangannya tadi disebutkan oleh beberapa pembicara juga jelas sekali di situ. Wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura berada di Gubernur DKI Jakarta. Dan Kepres ini sampai sekarang belum dicabut. Itu yang orang juga kadang-kadang lupa. Artinya Gubernur masih punya kewenangan gitu. Ada pasal yang mengatur di situ, harus ada tim pengendali. Tim pengendali ketuanya adalah Gubernur, wakil ketuanya wakil Gubernur, anggotanya SKPD terkait, kemudian ada badan pengarah. Badan pengarah itu ketuanya Ketua Bappenas gitu. Dan ketika kita bicara dengan Pak Ketua Bappenas, beliau juga mengedres soal sebetulnya kalau desainnya masih seperti yang lama, kita juga bisa kita lihat sebagai satu kemungkinan. Tapi sekarang itu kan sudah menjadi pulau-pulau yang eksklusif, yang kemudian menimbulkan kecurigaan sosial gitu ya. Jadi kalau kembali pada Kepres 52, sebetulnya apa yang terjadi sekarang itu sudah tidak lagi sesuai dengan desain awal. Kemudian berikutnya tahun 2003 ada surat ketidaklayakan lingkungan yang keluar dari KLH. Jadi sebetulnya sudah mulai ada challenge di awal-awal itu.
Disusul tahun 2013 juga muncul lagi gitu. Cuman sayangnya 2012, 2014 izin terus keluar gitu. Nah, pada waktu izin keluar, rupanya sudah ada 2 undang-undang. Satu Undang-Undang 26 2007 tentang tata ruang. Yang kedua Undang-Undang 27 tahun 2007. Ini 2 undang-undang yang lahirnya berhimpitan dan didesain bersama-sama antara Kementerian PU dan Kementerian Kelautan. Undang-Undang 27 tahun 2007 sudah diperbarui dengan Undang-Undang 1 nomor 2014. Keduanya mengatur bahwa apabila akan ada reklamasi, nomor 1 harus ada yang namanya peraturan zonasi. Kemudian sudah itu harus minta rekomendasi dari Kementerian KKP. Yang tadi Bu Susi sudah menjelaskan panjang lebar bahwa sampai hari ini itu tidak ada. Kemudian kita juga tahu sedikit nostalgia sebetulnya yang membuat reklamasi diketahui publik apa sih? Kan karena ada penangkapan KPK tahun 2016. Kalau itu tidak ada barangkali semua bablas saja gitu. Karena muncul itu maka semua publik jadi tahu. Jadi ada aturan-aturan memang ditinggalkan, diabaikan gitu. Ini yang kami sarankan kepada Pak Anies Sandi sebagai tim sinkronisasi, Pak Gub, Pak Wagub, lebih baik kita kaji secara komprehensif seluruhnya gitu. Hukumnya bagaimana, aspek lingkungannya nanti kita mendengar dari otoritas bagaimana, aspek komersialnya bagaimana, termasuk tadi pertimbangan-pertimbangan ekonomi, sampai pada urusan kemanfaatan gitu. Ini yang saya katakan Pak Anies dan Pak Sandi baru bisa melakukan itu dengan tuntas sesudah duduk sebagai gubernur. Dan saya kira akan perlu waktu, baru ada kesimpulan gitu. Ini sudah kita siapkan semuanya dan rasanya sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa Pak Anies Sandi tidak akan bergeser dari posisinya karena memang secara logika, secara nalar ini sesuatu yang tidak bisa dilanjutkan. Nah, terhadap pulau yang sudah dibangun ada yang namanya asas manfaat kan, tidak boleh mubazir karena dibiarkan juga akan mengganggu lingkungan. Jadi mesti ada rencana pemanfaatan. Dan kembali acuannya, Pak, acuannya undang-undangnya ada. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana mencentrek seluruh aturan yang ada kemudian membuatnya konsisten. Bu Susi tadi mengatakan di dalam tayangan tadi bahwa diakui banyak hal-hal yang memang mesti diluruskan. Contoh saja begini. Ketika Perpres 122 diterbitkan oleh Pak SBY, rupanya tidak diadres. Kepres yang lama mau bagaimana nasibnya gitu. Itu kan harusnya disampaikan gitu. Atau yang kedua, ketika Permennya Bu Susi Permen ya Bu Susi 34 tahun 2014, ini juga tidak dengan jelas bagaimana merespon atau mereferensikan peraturan yang ada. Jadi hal-hal ini sedang kita kaji dengan detail dan insya Allah pada waktunya akan diumumkan pada masyarakat. Dan saya ingin menutup ini dengan 2 hal, Bang Karni. Satu, saya pernah ngontrak di daerah Condet selama 10 tahun. Tahun 94. Saya sering menyaksikan Pak Bang Karni. Orang Condet itu kan orang Betawi yang terpinggirkan tuh. Tanahnya segitu-gitunya. Hidupnya dari apa? Bangun kontrakan. Punya 100 meter dibangun 5 kontrakan, 20 meter. Begitu ketahuan tidak ada IMB, langsung dihancurin itu. Oleh petugas. Itu orang yang bangun kontrakan untuk hidup, Pak. Tapi di Pulau G, di pulau mana tadi itu? Ratusan ruko berdiri tanpa izin. Semua diam tuh. Ini persoalan besar. Dan kalau tadi dikatakan ada suasana yang tidak nyaman, takut segala macam. Siapa sih yang create? Yang create itu langit, Pak. Suasana tidak nyaman, suasana takut itu bukan bawahan, atasan itu. Jadi Pak bayangkan, bandingkan tuh, orang-orang Condet membangun kontrakan, tidak punya izin, langsung dihancurkan. Sebabnya apa gitu? Kenapa ratusan ruko yang berdiri megah, dilihat oleh seluruh mata kepala, setiap pesawat turun kelihatan dari atas, kok tidak ada tindakan apapun itu? Yang terakhir, sungguh kita tidak ingin, Ibu Bapak sekalian,
rakyat dipertontonkan dengan tindakan-tindakan seolah-olah kalau ada kuasa, saya mau lakukan ini tidak akan bisa stop. Dan tanda-tanda itu ada. Ini mencemaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jelas pesan yang dibawa oleh Pak Sudirman bahwa Gubernur Anies dan Sandi tidak akan bergeser dari janjinya semula. Hanya ada pesan saya untuk Gubernur Anies dan Sandi. Seorang yang sudah seranjang dengan pemerintah, harap berhati-hati bahwa penyakit pemerintah sudah menular kepada dirinya. Kata Ron Paul, politisi Amerika. Kita ketemu ALC yang akan datang.